muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi apa yang dilarang Allah dalam kehidupan ini. Semoga hendaknya kita yang berhadir di tempat yang mulia ini termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kepemimpinan dalam Islam sangatlah penting. Ia dibutuhkan dalam masyarakat atau komunitas, bahkan dalam lingkup yang sangat kecil sekalipun. Adanya pemimpin mengandaikan adanya sistem secara lebih terarah. Tentu saja pemimpin di sini bukanlah seorang dengan otoritas mutlak. Ia dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang membuatnya harus berjalan di atas jalan yang benar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatu fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Bila ada 3 orang berpergian di antara mereka, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Hadis ini membuat pesan kepada kita bahwa kepemimpinan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah aktivitas bersama. Perjalanan 3 orang tadi bisa dikatakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil. Artinya perintah Nabi tersebut tentu lebih relevan lagi bila diterapkan dalam konteks komunitas yang lebih besar, mulai dari tingkat rumah tangga, warga sekitarnya, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, bahkan hingga sebuah negara. Jika ada lingkup-lingkup aktivitas lainnya yang memerlukan kebersamaannya, hadirnya pemimpin membuat kerumunan massa menjadi jamaah yang terorganisasi. Ada tujuan, pembagian peran, dan aturan-aturan yang ditegakkan bersama di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bisa dibayangkan seandainya sebuah wilayah dengan populasi yang banyak tanpa adanya pemimpin, tentu kekacauan akan ada di mana-mana. Karena kehidupan sosial tidak terkontrol, kejahatan tanpa sanksi, dan sumber daya alam tidak terkelola secara tertib. Tidak heran jika ada pendapat yang mengatakan bahwa pemimpin yang zalim lebih baik daripada tanpa adanya kepemimpinan. Tentu ini bukan hendak mentoleransi karakter pemimpin yang sewenang-wenang, melainkan petunjuk betapa pentingnya mengangkat pemimpin dalam Islam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Imam Al-Ghazali mengaitkan pentingnya pemimpin dengan kelestarian agama. Beliau mengatakan, "Al-mulku wad-dinu tawabani fad-dinu aslu was-sultan harisun wa ma la asalahu wa mahkumun wa ma la harisa lahu fadha'ih." Kekuasaan dan agama merupakan 2 saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal pasti akan tersia-siakan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dengan demikian kita sebagai muslim sekaligus warga negara yang baik punya tanggung jawab untuk mengangkat seorang pemimpin dalam sistem pemilihan umum yang dianut di negara kita, terutama di kota kita yang tercinta ini. Partisipasi masyarakat dalam memilih sangat signifikan. Pilihan mereka menentukan kualitas kepemimpinan masa-masa yang akan datang. Pertanyaannya sekarang adalah, pemimpin seperti apa mesti yang kita pilih? Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu topik yang banyak dibicarakan masyarakat pada saat ini, khususnya di kota kita yang tercinta ini, adalah siapakah yang akan menjadi pemimpin kita selama lebih kurang 4 tahun mendatang di kota Tanjung Balai yang tercinta ini.
Sebagai orang yang beriman, tentu kita berharap sosok yang memimpin kita adalah sosok yang terbaik menjaga amanah, baik dan adil terhadap masyarakat kota kita pada umumnya, serta berpihak khususnya kepada kepentingan kaum muslimin yang ada di kota Tanjung Balai yang tercinta ini. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan di beberapa ayat siapakah sosok pemimpin yang ideal dalam Islam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan proses pengangkatan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bendaharawan Mesir, Allah menyebutkan bagaimana Al-Aziz, pemimpin Mesir, memuji Yusuf alaihissalam. Innakal yawma ladaina makinun aminun. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi dari amanah pada sisi kami. Kemudian dilanjutkan ayat yang lain, Yusuf alaihissalam menyatakan, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Sidang jamaah rahimakumullah, disinilah kesempurnaan Yusuf alaihissalam. Beliau memiliki 4 kriteria yang mencerminkan pemimpin ideal dalam Islam: makinun, aminun, hafizun, alimun. Makinun, sosok yang memiliki kedudukan sehingga beliau dihormati dan bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada yang menghalanginya. Aminun, beliau adalah sosok yang amanah, yang memiliki rasa takut kepada Allah sehingga tidak mungkin ia mengkhianati rakyat yang dipimpinnya. Hafizun, beliau adalah orang yang mampu menjaga, teliti, bukan orang yang teledor dan bukan orang yang menggampangkan masalah. Alimun, beliau adalah sosok yang berilmu, paham bagaimana cara mengatur pemerintahan dengan benar, mengetahui segala prioritas bagi daerah yang dipimpinnya tersebut. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, seperti halnya juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah amanahi kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada para rasulnya, yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran serta dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai karakter Jibril di dalam Al-Quran. Innahu laqawmu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana di alam malaikat lagi amanah. Jibril memiliki karakter yang sempurna sehingga Allah tunjuk untuk mengemban tugas paling berat, mengantarkan wahyu kepada para utusan Allah yang ada di permukaan bumi. Seperti itulah selayaknya pemimpin yang menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Dia adalah orang yang terhormat, bukan manusia rendahan, memiliki kemampuan dan profesionalitas dan amanah dalam mengemban tugas yang diberikan kepadanya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tentu saja untuk memiliki pemimpin dengan karakter yang sangat ideal di atas bukanlah hal yang mudah. Namun di sini ada satu hal yang bisa kita jadikan renungan bersama. Pertanyaannya yang mendasar, yang layak kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing adalah, jika kita berharap untuk memiliki pemimpin yang terbaik, sudahkah kita menjadi rakyat yang baik? Jika kita berharap nantinya akan dipimpin oleh seorang muslim yang peduli dengan Islam, sudahkah kita menjadi masyarakat yang perhatian dengan agama kita? Kita memahami adanya pemimpin di tengah-tengah kita adalah bagian dari takdir Allah. Salah satu ayat yang sering kita dengar adalah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki,
dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Adanya pemimpin di tengah-tengah kita, dan Allah lah yang mengangkatnya dan menunjuknya untuk menjadi pemimpin kita. Kaum muslimin sidang jemaah rahimahullah, bagian dari sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk dan mengangkat seorang pemimpin bagi kita sesuai dengan karakter rakyat yang dipimpinnya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Quran surah Al-An'am ayat 129. Sebagai rakyat, kita sering menuntut para pemimpin kita agar menjadi pemimpin yang amanah, harus jujur, bijak, adil, membela kepentingan rakyat, bertakwa, dan berbagai tuntutan-tuntutan lainnya. Namun pernahkah kita berpikir sebaliknya, menuntut diri kita sebagai rakyat? Jika kita menerapkan sistem keseimbangan, di saat kita menuntut pemimpin harus baik, kita juga seharusnya menjadi rakyat yang baik pula. Ada seorang khawarij menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata kepada Ali, "Wahai Khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu banyak dikritik rakyat, tidak sebagaimana pemerintahan Abu Bakar dan Umar?" Tanya si Khawarij tadi. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna rijala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu ana wa amsali, amma ana fakana rijali anta wa amsali." Karena pada zaman Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyat itu adalah aku dan orang-orang yang semisalku, sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang yang semisalku. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita perhatikan kembali surah Al-An'am ayat 129 di atas. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang zalim adalah dengan Allah tunjuk orang zalim lain menguasainya. Dengan itu orang zalim pertama akan mendapatkan bentuk kezaliman dari orang zalim yang kedua. Ketika masyarakat berusaha memperbaiki dirinya, istiqamah dalam menjalankan kebaikan, maka Allah akan perbaiki mereka. Dengan Allah tunjuk para pemimpin yang memperhatikan kepentingan mereka sebagai ganjaran atas kebajikan yang telah mereka lakukan. Sebaliknya pula, ketika masyarakat banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kemungkaran, banyak melakukan kerusakan, tidak menunaikan kewajibannya, maka Allah akan tunjuk pemimpin yang zalim di tengah-tengah mereka, pemimpin yang tidak memihak kepentingan mereka, bahkan bisa jadi akan menindas mereka sebagai hukuman atas kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat. Para ulama mengatakan dalam sebuah ungkapan, a'malukum kama takunu yuwalli 'alaikum. Amal perbuatan kalian sejenis dengan pemimpin kalian, sebagaimana karakter kalian, seperti itu pula bentuk kepemimpinan yang akan mengendalikan kalian. Dan pemimpin cermin bagi rakyatnya, pemimpin yang berkuasa di tengah-tengah masyarakat, tidak jauh berbeda dengan karakter masyarakat yang dipimpinnya. Hadirin sidang jamaah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menjelaskan tentang pentingnya memperbaiki diri jika kita berharap memiliki pemimpin yang terbaik. Beliau mengatakan, renungkanlah hikmah Allah, Dia jadikan pemimpin bagi para hambanya sejenis dengan amal dan perilaku hambanya, bahkan seolah-olah amal perbuatan mereka berwujud seperti pemimpin mereka. Ketika mereka istiqamah dalam kebajikan, pemimpin mereka akan istiqamah. Sebaliknya pula, ketika mereka menyimpang, maka pemimpin mereka pun akan menyimpang. Ketika mereka berbuat zalim, pemimpin mereka pun juga pasti akan bertindak zalim. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, selanjutnya mengakhiri khutbah yang singkat ini, kita mengingatkan kepada semuanya yang berhadir, para jemaah sekalian, agar tidak pesimis terhadap kondisi bangsa kita, khususnya kota kita yang tercinta ini.
Mari kita letakkan harapan besar dalam doa-doa kita. Dulu ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya mendoakan kebaikan bagi para pemimpin. Beliau mengatakan, seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, maka saya tidak akan menggunakan doa itu kecuali untuk kebaikan para pemimpin-pemimpin saya. Maka oleh karena itu, jangan lupakan dalam doa-doa kita untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kepada kita, khususnya di kota kita yang Tanjung Balai yang tercinta ini, diberikan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, bijak, dan tentu saja membela kepentingan kaum muslimin yang ada di kota Tanjung Balai yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada kita menjadi masyarakat yang baik, sehingga Allah anugerahkan kepada kita kota Tanjung Balai yang tercinta ini pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang terbaik pula. Dengan demikian, mudah-mudahan dengan kepemimpinan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kota Tanjung Balai aman, tentram, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, demikianlah khutbah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين